Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita ada di dalam Dia, hidup di dalam Dia, bebas dari perkara, bebas dari masalah, bebas dari pergumulan. Tidak. Tidak ada kartu garansi dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa sejak kamu bertobat dan sejak kamu berada di dalam Aku, di dalam Kristus, maka kamu akan bebas dari banyak perkara, dari segala perkara. Kamu akan bebas dari berbagai masalah, bebas dari berbagai pergumulan. Tidak. Tidak ada kartu garansi. Artinya, kita tetap menghadapi masalah, kita tetap menghadapi pergumulan ketika ada di dalam Kristus. Yang dijanjikannya kepada kita untuk menghadapi segala perkara adalah kekuatan. Nah, kekuatan ini akan kita dapatkan kalau kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kalau hari ini ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang tak berdaya, tidak memiliki daya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kesanggupan dalam menghadapi berbagai perkara, coba koreksi diri. Koreksi diri. Mungkin Bapak Ibu telah salah menempatkan hidup Bapak Ibu bukan ada di dalam Kristus, tapi di luar Kristus. Kuatnya kita, lemahnya kita, ketika menghadapi segala perkara itu ditentukan di mana kita mempertaruhkan hidup kita. Di dalam siapa kita mempertaruhkan hidup kita. Amin. Jadi kalau hari ini begitu mudah putus asa, mudah stres, mudah depresi, mudah sakit hati, mudah kecewa dalam menghadapi berbagai perkara, hal itu memberikan signal, memberikan pesan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu telah mempertaruhkan, meletakkan hidup Bapak Ibu bukan ada di dalam Kristus, tetapi ada di luar Kristus. Amen. Jadi mari yang belum memiliki posisi rohani dalam Kristus temukan. Dan yang sudah memiliki posisi rohani dalam Kristus pertahankan. Sampai akhir hidup tetap ada di dalam Kristus. Dan janjinya kepada kita yang sudah menemukan posisi rohani di dalam Kristus, di dalam menghadapi segala perkara adalah diberikan kekuatan. Kita diberikan kekuatan. Bukan kekuatan untuk bebas dari segala perkara, tapi kekuatan untuk menanggung segala perkara. Amin. Saya ulangi. Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita ketika ada di dalam Kristus bukan untuk membuat kita bebas dari segala perkara, tetapi untuk menanggung segala perkara. Amin.
untuk menanggung segala perkara. Coba sekarang kita lihat. Waktu sakit dan sembuh. Jangan berpikir ketika seorang itu mengalami kesembuhan entah lewat dokter maupun Tuhan. Dokter juga adalah Tuhan. Dokter juga adalah Tuhan. Jadi jangan berpikir ketika seorang itu mengalami kesembuhan kemudian dia bebas dari segala perkara. Memang dia sudah bebas dari perkara sakit penyakit. Tetapi dia akan menghadapi perkara yang lain, itu perkara kesehatan setelah sehat. Apakah dia masih mencari Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, itu juga perkara. Amin. Mungkin 3 bulan yang lalu mengalami krisis keuangan. Hari ini sudah ada pemulihan. Ada pemulihan. Hidupnya sudah diberkati Tuhan. Namun bukan berarti bebas dari segala perkara. Memang kesulitan keuangan sudah teratasi. Tetapi dia akan menghadapi perkara yang lain yang berhubungan dengan keuangan, yaitu apa? Setelah Tuhan pulihkan ekonominya, apakah dia masih bergantung? Seperti pada waktu dia menghadapi kesulitan keuangan, apakah dia masih bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan atau tidak? Ya kan? Itu juga perkara. Suami istri yang menikah sekian tahun, perkara mereka adalah apa? Ingin memiliki keturunan. Nah, setelah Tuhan menjawab doa mereka dengan memberikan keturunan, bukan berarti memang mereka bebas dari segala perkara. Memang perkara keturunan sudah teratasi. Tapi mereka akan menghadapi perkara yang lain. Setelah Tuhan memberikan keturunan, apakah ketergantungan mereka kepada Tuhan masih seperti pada waktu mereka mengharapkan keturunan atau berkurang, kendor? Ini juga perkara. Amin. Jadi dari contoh yang saya sampaikan tadi, kita tidak akan bebas dari segala perkara seumur hidup kita. Amin. Sebab itu saya contohkan. Orang yang hari ini sudah sembuh dari sakit penyakit kritis, penyakit terminal, jangan berpikir dia sudah bebas dari segala perkara. Dia bebas dari perkara sakit penyakit. Nah, setelah dia bebas dari perkara sakit penyakit, dia menghadapi perkara yang berikut, yaitu perkara kesembuhan. Apakah setelah dia mengalami kesembuhan, dia tetap bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan seperti pada waktu dia sakit? Ini juga perkara. Amin. Tetapi selama kita ada di dalam Kristus, selama itu juga kita akan memperoleh kekuatan. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan bukan untuk membuat kita bebas dari segala perkara. Tidak. Tapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Supaya kita kuat, mampu, sanggup, memiliki otot iman yang kuat, pundak iman yang kuat, untuk menanggung, untuk memanggul, untuk memikul segala perkara. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sehingga lewat perkara hidup yang kita hadapi dari hari lepas hari, kita diingatkan bahwa di luar Tuhan kamu gak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristus kamu cakap, sanggup menghadapi berperkara hidup.